Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menonton video penjelasan ini. Bertemu kembali di mata kuliah pengantar studi seni rupa, desain, kriya, dan industri kreatif. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai estetika dan teori-teorinya. Ada 3 teori estetika formal, terus ekspresionis dan psikologis. Pertemuan kali ini akan dimulai dengan pertanyaan, apakah estetika itu? Jika kata yang muncul pertama kali di pikiran teman-teman semuanya adalah keindahan, estetika adalah keindahan ya, ya betul sih memang, tidak salah gitu. Tapi apakah hanya sebatas itu? Apakah yang kita lihat di Google, Pinterest mungkin ya, apakah itu bisa disebut dengan estetika? Nah, semoga materi ini bisa menjawab pertanyaan itu. Materi minggu ini ya, maksudnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, untuk pengertiannya sendiri, estetika adalah ilmu tentang hal ihwal keindahan atau sering juga disebut sebagai filsafat keindahan, sering juga disebut sebagai filsafat seni. Pada dasarnya, estetika adalah ilmu yang berusaha untuk mempelajari, membahas, dan memahami keindahan. Makanya tadi saya sebutkan, jika kata pertama yang muncul di pikiran teman-teman adalah keindahan, betul, tidak salah sih memang. Karena secara harfiahnya memang estetika itu adalah ya mengenai keindahan itu sendiri sih. Sedangkan keindahan dalam bahasa Inggris adalah beautiful, dalam bahasa Prancis adalah beau, dalam bahasa Italia dan Spanyol itu adalah bello, yang berasal dari kata Latin bellum. Akar kata bellum adalah bonum, yang berarti kebaikan. Keindahan dalam konteks ini dan umumnya selalu berkaitan dengan yang baik, yang elok, bahkan yang benar. Tapi kemudian keindahan bisa sangat subjektif dan relatif. Kemudian ada yang disebut sebagai taste atau selera dan tipe. Beberapa istilah tersebut dalam konteks estetika selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik, agama, ekonomi, keluarga, dan lainnya. Nah, perlu dicatat banyak banget memang faktor-faktor yang mempengaruhi estetika gitu loh. Nah, apa ya, keindahan menurut kita belum tentu sama dengan menurut orang lain. Karena itu tadi banyak banget faktor-faktor yang memengaruhinya. Keindahan itu berbeda, relatif. Nggak semua punya standar yang sama akan keindahan. Jadi bukan dalam artian gini ya, bukan dalam artian apa yang kita lihat menurut kita keindahan, tapi menurut teman kita beda, kita nggak boleh kita menghakimi, wah nggak ngerti nih tentang estetika gitu. Nggak seperti itu cara kerjanya. Jadi ya, ya balik lagi sih harus kita pahami bahwasanya keindahan menurut orang ya beda-beda gitu loh. Kalau kita, mmm, apa ya, menghakimi orang dalam artian ya, "Wah nggak ngerti estetika nih, wah nggak estetis nih anaknya," gitu. Itu bisa dibilang sih, itu tren ya, tren, bukan estetika sebenarnya, bukan keindahan pada sebenarnya. Karena ya, eee, yang harus kita pahami benar adalah keindahan atau estetika menurut orang itu tidak sama. Karena itu tadi, banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, teori estetika formal. Estetika dalam pandangan ini dibentuk dari bagaimana struktur estetika digunakan secara efektif. An effective design depends on how well the artist has arranged the color, values, lines,
textures, shapes, forms, and space relationship used in the work. Nah, maksudnya di sini adalah kemampuan si desainer atau artis itu dalam mengkomposisikan karyanya gitu. Jadi ada hubungan antara elemen-elemen desain yang saling ya tidak berdiri sendiri ya, yang saling mengisi gitu. Nah, itu terasa oleh si penikmat karya. Itu berhasil diwujudkan, berhasil di-expose oleh si artis dan diwujudkan dalam karyanya. Contohnya seperti yang terlihat di samping, itu Piet Mondarian, composition with yellow, blue, and red. Nah, berikut contoh-contoh yang lainnya. Ada dari Samuel Morse, terus juga the Bauhaus School famously explored the concept of color and shape. Jadi ya memang kemampuan merangkai sih teman-teman, kemampuan merangkai gitu. Nah, yang kedua adalah teori estetika ekspresionis. Estetika dalam pandangan ini menyebutkan bahwa keindahan tidak selalu terjelma dari bentuknya, tetapi dari maksud dan tujuan atau ekspresinya. Teori ini beranggapan bahwa keindahan karya seni terutama tergantung pada apa yang diekspresikannya secara emosional. Ekspresionisme bisa ditemukan di dalam karya lukisan, sastra, film, arsitektur, dan musik. Contohnya, seperti yang teman-teman bisa lihat, The Starry Night, Oil and Canvas by Vincent van Gogh. Ya mungkin untuk sebagian orang, ya memang tidak terasa ya, ini apa yang biasa aja, mungkin seperti itu ya. Kita kesampingkan nama Vincent van Gogh-nya dulu deh. Kalau misalnya untuk orang awam ngelihat ini, ya mungkin memang ngerasa biasa aja, kayak ya permainan warna gelap, apaan serem gitu ya. Nggak masalah, tidak ada yang salah, karena penafsiran orang mah beda-beda gitu. Tapi kalau untuk orang yang mengerti, atau yang kebetulan memang terasa indahnya, terasa nyampe lah di dia, gimana si pelukisnya menyampaikan menyampaikan keindahan versinya dia melalui warna-warna, ya sah-sah aja gitu loh. Ya, kalau emang nyampe si pesannya tersebut, keindahannya tersebut, ya berarti ini tuh indah menurut dia. Nyampe, terbukti teori estetika ekspresionis ini. Nah, untuk di bidang film, teori ekspresionisme digunakan untuk menyampaikan ekspresi keadaan emosi jiwa yang subjektif dari seorang kreator. Yang paling terkenal dari film-film ini adalah The Cabinet of Dr. Caligari 1920 karya Robert Wiene, di mana pada film ini menceritakan seseorang dengan gangguan jiwa, menceritakan pemahamannya tentang bagaimana dia bisa berada di rumah sakit jiwa. Nah, sedangkan di bidang arsitektur sendiri, arsitek ekspresionis menggunakan bahan seperti batu bata, beton, dan kaca untuk menciptakan bentuk dan masa pahatan baru. Terkadang terdistorsi dan terfragmentasi untuk mengekspresikan perspektif emosional. Sangat sering ekspresionisme melibatkan penolakan terhadap gaya sejarah, bentuk simetris, dan desain tradisional, dan malah menganut abstraksi berdasarkan struktur yang tidak ditemukan atau terlihat di dunia nyata. Hal ini cenderung menghasilkan bentuk bangunan yang tidak biasa dengan menggunakan teknik konstruksi inovatif yang menonjol dari lingkungannya. Ya, seperti yang banyak banget gaya-gaya arsitektur zaman sekarang ya, kan banyak banget yang memang agak nyeleneh tuh teman-teman. Nah, itu masuk ke kategori estetika ekspresionis. Nah, ini memang ingin menampilkan sesuatu yang beda melalui melalui pemahaman si desainernya gitu. Nah, yang terakhir, teori estetika psikologis. Teori estetika psikologis mendasarkan pada aspek psikologis yang berhubungan dengan aspek mental atau emosi dalam proses persepsi manusia, khususnya persepsi visual. Teori ini banyak
berdasar pada teori persepsi dalam psikologi Gestalt dan sering dipakai untuk mengkaji estetika secara ilmiah dengan kaidah psikologi empirik. Dewasa ini, teori dan wacana estetika yang berkembang banyak mengacu pada teori estetika psikologis yang berbasis pada persepsi visual dan pengalaman manusia yang kompleks. Nah, contohnya seperti yang bisa dilihat itu Gestalt Switch Perception in Psychology. Nah, jadi ada bermakna ganda sih maksudnya teman-teman. Nah, di sini kan kalau kita melihat ada suatu bentuk benda ya gitu. Nah, tapi ketika kita melihat lebih dalam lagi seperti ada dua wajah yang saling berhadapan. Nah, terus juga ini ada gorila dan singa. Dan ini ada pohonnya. Nah, kalau yang ini kira-kira apa? Silakan cari tahu sendiri. Silakan menebak-nebak sendiri. Nah, ini salah satu contoh yang lainnya. The Painting Old Couple or Musician by Surrealist Salvador Dali. Kalau kita ngelihat dari jauh ya ini kayak kakek dan nenek gitu kan, old couple lah gitu. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari dekat ya kayak ada dua musisi di sini gitu yang sedang duduk. Jadi ada makna yang berbeda gitu, ada makna ganda di dalam sebuah karya. Nah, di bidang fashion, warna sangat penting untuk menciptakan daya tarik atau ketidaktertarikan. Dalam masyarakat saat ini, kedua jenis kelamin menggunakan warna pada pakaian untuk meningkatkan penampilan visual dan estetika mereka. Penggunaan warna telah menjadi ekspresi penting dari siapa kita, bagaimana perasaan kita, dan apa yang kita yakini. Seperti contohnya pada foto di samping, dari busana yang dikenakan wanita tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa secara psikologis, wanita itu memiliki kepribadian ekstrovert, mohon maaf. Iya, seperti yang bisa dilihat ya, ya kalau secara sekilas sih berarti memang dia menyenangi spotlight gitu loh. Dia ingin semua orang ya memang melihat ke dia gitu. Makanya gaya berbusana dia ya bisa pede-pede aja dia memakai ini gitu. Karena ada bagian yang memang sangat menonjol ya di bagian badannya. Jadi contoh estetika dalam keseharian itu seperti apa sih? Nah, coba teman-teman jawab pertanyaan ini. Silahkan lihat keseharian ya, silahkan analisis sendiri, silahkan jawab. Jadi ya kira-kira estetika itu seperti apa sih? Dan apakah pemahaman estetika kalian sudah yang sebelumnya apakah salah apa benar gitu? Coba dikoneksikan dengan materi yang sudah saya sampaikan di minggu ini. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa dimengerti teman-teman semuanya. Tetap sehat. Assalamualaikum. Dah.